Karena begini Ibu, Indonesia ini 83.000 desa. 83.000 desa. Dan yang baru dijangkau dengan Injil itu baru 17 sampai 20.000. Masih kurang berapa itu? Kurang lebih 60.000 desa itu belum dijangkau dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan merupakan rahasia umum. Gereja-gereja besar itu kebanyakan sudah ngurus ke dalam, rapat majelis, rapat kaum ibu, rapat anak, rapat kaum bapak, kemudian ada kelompok PI, tapi PI kepada sesama orang Kristen. Jadi mengambil dan memindahkan orang-orang dari gereja yang satu ke gereja yang lain, tapi menamakan itu PI. Gereja tidak lagi melakukan penjangkauan ke daerah-daerah yang sebenarnya Injil harus dibawa ke sana. Karena saya membuka sekolah itu merekrut sebanyak mungkin orang. Saya bisa merekrut sebanyak mungkin orang, dan kami mendoakan 20.000 desa dipersembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus dengan merekrut sebanyak mungkin anak muda dari desa, dari pelosok. Kita akan biayai, kita sekolahkan, dan kita utus lagi ke daerah. Saudara bahasa dari gereja apa saja silakan join dengan kami, karena kami tidak membawa bendera tertentu. Sejauh saudara percaya pengakuan iman rasuli, percaya doktrin Allah Tritunggal, percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, bukan sekadar kuasa. Karena banyak sekali gereja sekarang ngajarin Roh Kudus itu hanya kuasa. Mari kita mengaktifkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus seperti HP. Saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang tanpa salah dan tanpa gagal, join dengan kami. Kami adalah gerakan evangelikal untuk tujuan penjangkauan kepada desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Dan kita sedang membangun satu fasilitas yang cukup di Batam untuk membina, membentuk, dan mendidik anak-anak muda yang siap, rela, berkomitmen, dan mau militan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin pikir ini sesuatu yang remeh. Dan kalau jalan-jalan dari Pinyu ke sini, coba itu, ada berapa rumah Quran? Coba itu. Per 1 kilometer itu ada rumah itu. Saudara pikir itu untuk apa? Itu adalah gerakan Islamisasi. Yang sekarang mereka punya program yang namanya SIDA, Selamatkan Indonesia dengan Quran. Di setiap daerah di Indonesia per 1 kilometer, per 1,5 kilometer, mereka akan bangun rumah Quran dengan tujuan Islamisasi. Dan saudara orang Kristen mau santai-santai, yang penting saya datang gereja tiap hari Minggu dan tidak cukup kekabaran Injil. Harus ada hamba Tuhan yang melihat fenomena ini, melihat situasi ini, hatinya terbakar dan berkobar, memanggil orang-orang, mengumpulkan sebanyak mungkin prajurit Kristus untuk menjadi laskar-laskar Kristus, pemberita Injil yang siap menderita, siap mengorbankan segala-galanya, dan pergi ke daerah-daerah terpencil dan menjadi pemberita-pemberita Injil. Itu yang sekarang kami sedang kerjakan. Kalau saudara tidak bisa melakukan banyak, tolong bawa kami di dalam doa Pak Pendeta bersama dengan jemaat untuk visi dan misi yang sangat besar ini. Nah, dengan itu saudara, sekarang mari kita buka Alkitab. Satu ayat saja, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal. Mungkin kita tidak perlu baca, juga kita hafal. Tapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat hal-hal yang mungkin selama ini Bapak Ibu belum lihat dari ayat itu. Saya akan mencatat bagi kita sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara baca ayat itu, satu pertanyaan penting yang saudara harus tanyakan untuk saudara dapatkan jawabannya dari dalam Alkitab. Kenapa kasih Allah itu dikatakan sangat besar? Kenapa di pasal 3 ayat yang ke-16 Injil Yohanes, kasih
kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang so great, yang sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan itu, karena ini sudah siang dan kita mungkin sudah lama, saya hanya akan kasih 3 jawaban. 3 jawaban yang berasal dari pembacaan total terhadap seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru, yang klimaksnya adalah pengutusan Yesus Kristus, dan pengutusan itu disebut sebagai satu ekspresi, satu bukti, satu manifestasi dari kasih Bapa yang sangat besar. Kenapa kasih Allah itu sangat besar? Jawaban yang paling fundamental dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah karena tidak ada kemungkinan selamat dari pihak manusia. Tidak ada kemungkinan selamat dari pihak manusia. Saudara, berbeda dari agama manapun, kekristenan punya visi, pandangan tentang dosa yang sangat ketat. Dosa itu bukan sekadar bikin orang tersinggung, bukan sekadar bikin orang itu merasa tidak enak. Jadi bukan tentang perasaan. Dosa itu juga bukan sekadar khilaf, oh saya khilaf, jadi minta maaf lah. Dosa itu juga bukan sekadar lupa, nah saya lupa, jadi nanti tolong ingatkan saya. Dosa adalah penghinaan serius terhadap Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, kalau saudara menghina tukang parkir, itu konsekuensinya beda dengan saudara menghina gubernur. Konsekuensinya beda dengan saudara menghina Pak Presiden. Kenapa beda konsekuensinya? Karena martabat dari jabatan yang dia sandang itu tingkatannya berbeda. Ya, kalau saudara menghina lambang-lambang negara, itu konsekuensinya itu sangat maksimal di dalam hukum negara ini. Berbeda dengan saudara pergi kemudian mungkin minum tuak sedikit, kemudian karena sudah mulai goyang-goyang, kemudian saudara pikir saudara temanmu tersinggung, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, yang palingan pelukan, kemudian selesai lalu minum lagi. Tapi tidak begitu kalau saudara menghina lambang-lambang negara. Karena apa? Karena martabat dari lambang negara jauh lebih besar daripada martabat yang disandang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan, Tuhan itu martabatnya tidak terbatas. Jadi kalau saudara bisa membayangkan ada orang yang martabatnya itu sangat besar, Tuhan itu jauh lebih besar lagi. Yang saudara bisa bayangkan tentang martabatnya, kemuliaannya itu tidak tergambarkan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan terhadap Tuhan yang begitu, saudara menghina dia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak terbatas. Dan itulah persis kenapa di Alkitab dosa diganjar dengan hukuman yang tidak terbatas, yaitu hukuman yang kekal. Karena setiap dosa yang dilakukan manusia, sekecil apapun itu, adalah penghinaan terhadap dignity, martabat Tuhan yang tidak terbatas. Karena dosa adalah penghinaan terhadap Tuhan yang tidak terbatas, maka hukumannya pun adalah hukuman yang tidak terbatas. Tapi bukan hanya itu, dosa juga adalah satu kondisi yang memperbudak dan merusak manusia. Kalau saudara baca Roma pasal 1 ayat 8 sampai 32, itulah gambaran tentang bagaimana orang melakukan dosa, kemudian dosa masuk ke dalam hidupnya, dan dosa mengkorupsi segala-galanya. Dosa itu seperti racun yang saudara taruh setetes ke dalam air, seluruh air di dalam gelas itu menjadi tidak bisa lagi dikonsumsi. Dan itulah kondisi dari manusia yang berdosa, dikorupsi oleh dosa, dirusak oleh dosa, dibinasakan oleh dosa. Dan karena dosa adalah penghinaan terhadap Tuhan yang tidak terbatas, dan dosa merusak hidup manusia, maka tidak ada kemungkinan saudara bisa lakukan apapun untuk diselamatkan. Tidak ada.
Di dalam sejarah, gereja itu berdebat tentang apakah mungkin kita melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik kita itu dihitung sebagai sesuatu yang membuat kita berjasa, dan Tuhan menghitung itu sebagai satu upah untuk memberi kita keselamatan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Pandangan semacam itu telah dikutuk di dalam sejarah gereja sebagai ajaran sesat. Saudara tidak bisa melakukan apapun untuk diselamatkan. Dan barang siapa yang memakai mimbar dan berdiri atas nama Tuhan dan mengatakan kepada saudara, saudara bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, dia adalah pendusta. Tidak. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kesaksian Alkitab secara total adalah dosa bukan hanya mengkorupsi dan merusak hidup kita, tapi membuat kita tidak berdaya untuk bisa melakukan apapun untuk diselamatkan. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan segala kesalehan kami itu seperti kain kotor. Dan kain kotor di situ, minta maaf Bapak Ibu, itu adalah kata yang digunakan untuk ibu-ibu yang lagi datang bulan. Dalam tradisi Yahudi itu dianggap najis. Jadi bayangkan saudara, tindakan yang religius, yang agamawi, segala kesalehan kami itu digambarkan sebagai sesuatu yang najis. Melakukan tindakan keagamaan untuk diselamatkan di mata Tuhan adalah satu kenajisan. Jadi kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang berpikir karena saya rajin gereja maka saya diselamatkan, saudara salah. Karena saudara tidak diselamatkan karena saudara rajin gereja. Oh, karena saya banyak memberikan sumbangan untuk gereja ini, jadi saya diselamatkan. Saudara salah. Saudara tidak diselamatkan karena memberikan persembahan. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk diselamatkan dari dirinya sendiri dan berdasarkan usaha dari dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya Mazmur pasal 49. Kalau saudara baca ayat 8 sampai dengan ayat 14 mengatakan, terlalu mahal harga yang harus dibayar sebagai tebusan untuk nyawa manusia. Saudara kumpulin segenap kekayaan dan harta benda dari dunia ini, saudara bawa tumpukin di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kasih ini supaya kasih saya keselamatan. Semua itu akan dianggap sebagai sampah oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa dipakai untuk menyogok Tuhan supaya orang diselamatkan. Tidak ada. Dan berita buruk yang lain adalah Tuhan tidak butuh kita untuk diselamatkan. Saudara jangan salah ya. Tuhan adalah Tuhan yang cukup pada dirinya sendiri. Pada abad ke-17 kaum Puritan itu bicara tentang doktrin yang namanya doktrin aseitik. Aseid itu dari bahasa Latin. A itu berarti aseid itu berarti pada dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu tidak butuh apapun di luar dirinya sendiri. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang mulia itu sudah hidup dalam satu relasi yang harmonis, yang intim, tidak ada konflik, betul-betul beautiful, saling mengasihi dengan kasih yang setara, kasih yang manis. Ketiganya tidak butuh apapun di luar dirinya. Jadi kalau saudara berpikir bahwa oh Tuhan menyelamatkan saya karena Tuhan butuh saya diselamatkan, saudara salah. Tuhan yang kita sembah dan yang diajarkan Alkitab tidak butuh apapun. Saudara dulu nenek moyang kita, termasuk di kampung saya juga, bukan hanya di sini. Saya dulu 4 tahun di daerah Ribu, jadi saya tahu. Orang pergi ke gunung-gunung, pergi ke batu-batu, pergi ke pohon-pohon, karena mereka berpikir para dewa itu butuh sesuatu. Butuh dikasih persembahan supaya mereka dapat pertolongan. Itu bukan hanya ada di sini, itu bahkan sudah ada pada zaman Tuhan Yesus. Di dalam dunia Yunani Romawi mereka berpikir begitu juga. Makin banyak Tuhan makin jago kita. Jadi kalau supaya Tuhannya tidak marah sama kita dan memberkati kita, maka kita harus kasih yang banyak kepada Tuhannya. Jadi Tuhan butuh sesuatu, saya butuh sesuatu, jadi mari kita barter. Saya bawa persembahan, Tuhan kasih saya pertolongan. Tuhan yang diajarkan Alkitab tidak pernah berbisnis dengan siapapun juga. Tuhan bukan pelaku bisnis. Tuhan tidak berbisnis keselamatan. You butuh keselamatan, tolong kasih saya perbuatan baik. Kamu butuh diselamatkan, tolong bawa persembahan dari saya. No. Tuhan yang diajarkan Alkitab adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang diajarkan
Tuhan yang tidak butuh apapun di luar dirinya sendiri. Nah, saudara bayangkan, saudara sembah Tuhan yang tidak butuh apapun. Jadi Tuhan tidak butuh saudara untuk diselamatkan. Tuhan juga tidak butuh saya untuk diselamatkan. Tuhan itu tidak kesepian di surga sana. Kalau tunggu hari Minggu kapan mereka main gitar ini supaya saya terhibur, karena satu minggu mereka diam-diam. Tuhan cukup pada dirinya sendiri. Apapun di luar dirinya dia tidak butuh itu. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang dari diri Tuhan. Dan bukan hanya itu, satu lagi. Mungkin saudara belum shock. Ada satu lagi. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Kalau saudara punya anak mau kena tilang mungkin. Saudara sebagai orang tua wajib menolong anak. Kenapa wajib? Ya karena dia anak. Masa minta tetangga untuk nolongin anakmu? Tuhan tidak punya kewajiban itu. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya, saudara, karena Tuhan tidak butuh kita, Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, dan kita layak untuk dihukum secara kekal di dalam neraka. Maka persis karena itu pengutusan Yesus adalah bukti kasih Allah yang sangat besar. Saudara lihat logiknya sekarang. Kenapa pengutusan Yesus menjadi manusia, lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, yang hari ini kita peringati kelahirannya? Kenapa itu merupakan ekspresi dari kasih Allah yang besar? Karena Tuhan tidak butuh saudara, Tuhan tidak butuh saya. Kita wajib masuk neraka. Tidak ada pengharapan, tidak ada kans bagi kita untuk diselamatkan. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Meskipun dia tidak punya kewajiban, meskipun dia tidak butuh saudara dan saya, tapi dia mengekspresikan kasihnya, mengutus Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kasih Allah itu dikatakan sangat besar? Kasih Allah itu dikatakan sangat besar bukan sekadar karena tidak ada kans, peluang dari pihak kita untuk nyogok Tuhan, tapi kasih Allah itu sangat besar karena Tuhan kasih milik terbaik dirinya sendiri, anak tunggalnya Yesus Kristus. Saudara, waktu saudara buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, langsung dikasih tahu kepada saudara siapa itu Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Injil Yohanes ditutup dengan pengakuan iman Thomas yang tadi saya gemakan di dalam doa saya. Pasca kebangkitan, Thomas tersungkur di kaki Yesus dan mengaku iman, ya Tuhanku dan Allah. Nah, hari ini saudara, jangan saudara pikir bahwa karena dia mengaku orang Kristen dan karena dia mengaku pergi ke gereja dan termasuk punya gereja dan termasuk berkhotbah lalu dia percaya Yesus Tuhan. Dan salah. Di luar sana, apalagi menjelang masa teknologi ini makin canggih dan makin mudah orang dapatkan informasi, ternyata mulai bermunculan banyak sekali yang ngaku-ngaku pendeta, pemberita Injil, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Bahkan orang-orang yang dulu saya tidak sangka, orang-orang besar loh, saya tidak sangka bahwa dia mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya tidak nyangka itu, mendadak saya baru tahu, dan bahkan saya libas mereka terus-menerus. Saya bukan hanya seorang dosen, tapi saya juga seorang apologet. Saudara tahu apologet itu apa? Tukang melibas para pengajar sesat. Jadi mereka yang mau terus menyerang Yesus Kristus, menyerang Alkitab, itu bagian saya untuk saya libas mereka. Saya baru tahu orang-orang semacam itu tidak ngajarin bahwa Yesus itu Tuhan. Di dalam dunia ini, di dalam sejarah kekristenan ada beberapa pandangan yang saudara perlu diedukasi, perlu diajar supaya saudara jangan jadi orang Kristen yang lugu. Pertama, mulai dari abad ketiga, abad keempat itu sangat berpengaruh ajaran yang namanya Arianisme dari Arius. Arius tidak percaya Yesus itu Tuhan, meskipun dia seorang bishop. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama, yang melalui ciptaan yang pertama ini segala sesuatu diciptakan.
Jadi meskipun Yesus disebut sebagai pencipta, tapi Yesus adalah ciptaan. Nah, coba saudara pikir baik-baik. Pencipta tapi ciptaan. Itu sama seperti saudara pergi ke warung, kemudian saya pesan es teh panas. Tidak ada es teh panas. Kalau es ya es, panas ya panas. Panas dan dingin itu tidak bisa jadi satu kategori yang sama. Jadi kalau orang yang mengatakan kepada saudara Yesus itu pencipta, menciptakan segala sesuatu, tapi dia bukan Tuhan, artinya dia bukan pencipta paling ultimate, dia sedang ngomong seperti orang yang pergi ke warung dan pesan es teh panas. Itu ketidakmungkinan logis. Dan saudara tahu hari ini anak cucu dari Arius itu namanya apa? Para saksi Yehova. Para saksi Yehova tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka percaya Yesus itu adalah manifestasi dari malaikat, penghulu malaikat yang namanya Mikael. Jadi sebelum jadi manusia Yesus adalah malaikat, kemudian jadi manusia, nanti balik lagi jadi malaikat. Itulah para saksi Yehova. Nah, pertanyaan saya untuk para saksi Yehova adalah begini: kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Yohanes bilang kasih Bapa itu sangat besar, pertanyaan saya adalah apa persisnya yang membuat kasih Bapa itu sangat besar kalau dia mengutus ciptaan sebagai ganti dari ciptaan? Tidak masuk akal. Para saksi Yehova membuat Yohanes menjadi pendusta, firman Tuhan menjadi pendusta, karena pada ujung lidah yang satu Yohanes bilang so great the love of the Father, sangat besar kasih Allah Bapa. Tapi di ujung lidah yang satu mereka bilang oh Allah Bapa mengutus ciptaan sebagai ganti dari ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan sebagai ganti dari ciptaan adalah bukti dari kasih Allah yang sangat besar? Tidak mungkin. Yang berikut, dan ini sangat banyak, bahkan ada di gereja-gereja Injil, gerakan ajaran yang namanya Sabellianisme, yang sekarang anak cucunya bernama Oneness Pentecostalism. Nah, saudara jangan salah paham, tidak semua gereja Pentekosta ngajarin ajaran seperti ini, tapi memang muncul di dalam tubuh gereja Pentakosta. Mereka tidak percaya Tritunggal. Jadi saudara, waktu di hari Minggu aku percaya akan Allah Bapa, kemudian percaya akan Yesus Kristus, dan percaya akan Roh Kudus di dalam pengakuan iman rasuli. Itu pengakuan iman akan Allah Tritunggal loh itu. Mereka tidak percaya itu. Jadi meskipun mereka bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi bukan ada tiga pribadi yang berbeda, tapi tiga sebutan yang berbeda untuk satu pribadi yang sama. Itu sangat jauh. Itu ajaran dari setan, dari neraka. Ajaran kekristenan sejak masa para rasul dibela dengan nyawa, dibela dengan penderitaan, dengan darah dan air mata di dalam sejarah gereja. Para martir mati secara sukarela menyerahkan hidup mereka untuk ajaran yang sangat fundamental dari kekristenan. Doktrin Tritunggal, Allah yang Esa berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda: Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ketiga pribadi ini punya hakikat yang satu dan sama dan Esa. Allah yang Esa dalam tiga pribadi yang berbeda: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini ditolak oleh Oneness Pentecostalism. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa adalah pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia. Ajaran itu telah dikutuk bahkan sejak abad kedua oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus, dan hari ini terus-menerus muncul karena sangat gampang orang-orang Kristen dibodohi, sangat gampang orang-orang Kristen ditipu dengan ajaran-ajaran begitu. Saudara-saudara, jangan hanya karena orang itu mengaku memberitakan firman lalu saudara percaya mentah-mentah apa yang diajarkan. Perhatikan ajaran-ajaran inti di dalam gereja. PPK ini gereja Injil ya. Mengaku doktrin Tritunggal, mengaku Alkitab firman Tuhan. Kalau ada orang memakai mimbar mengajarkan Yesus yang lain, kata Paulus anatem, itu Injil yang lain. Dan even malaikat dari surga sekalipun memberitakan itu, terkutuk lagi. Hari ini muncul lagi satu ajaran yang sebenarnya sudah ada pada abad ke-16, kaum Susinian. Sekarang muncul dengan nama baru, Biblical Unitarianism. Jadi keren kan? Pakai bahasa Inggris pula, apalagi kita yang tiap hari pakai bahasa apa? Waktu kita dengar itu, wah ini pasti dari surga ini ajaran ini. No, itu ajaran dari neraka.
mengajarkan Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, saudara yang Kristen, saya tanya saudara hari ini, yang telah menyerahkan hidup berpuluh-puluh tahun ada di gereja ini, apakah saudara mau menukar Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia dengan satu ajaran yang mengatakan bahwa Yesusmu itu hanya manusia biasa? Rela saudara? Rela? Tidak. Tidak. Meskipun harus menukar itu dengan nyawamu, tapi jangan pernah menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih Allah yang sangat besar. Kalau Yesus itu hanya ciptaan, Yohanes ini bersilat kata dengan mengatakan bahwa ini bukti kasih Allah yang besar. Persis karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka itu membuktikan so great the love of the Father, sangat besar kasih Bapa akan dunia ini. Tapi bukan hanya itu. Persis karena yang diberikan Bapa adalah Allah sendiri, yang tadinya tidak butuh kita, yang tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, persis adalah Allah sendiri, maka penolakan terhadap Yesus Kristus akan diganjar dengan penghakiman yang sangat kejam. Karena Tuhan kasih segala-galanya, kasih milik terbaiknya loh. Yesus itu digambarkan sebagai Agapetos, the beloved, anak tunggal kekasihnya, buah hatinya, dan dia kasih untuk menyelamatkan kita. Lalu saudara menolak dia. Saudara, kalau ada orang yang sudah secara maksimal ngasih, tolong, lakukan segala-galanya, dan saudara terus-menerus menolak itu, terus-menerus melecehkan itu, terus-menerus menghina itu, apa yang akan terjadi dengan saudara? Saudara bukan hanya adalah orang yang kurang ajar, tapi saudara layak untuk diganjar dengan hukuman yang sangat-sangat maksimal. Penolakan terhadap Yesus Kristus adalah penghinaan tak terampuni dan akan diganjar dengan neraka, dibakar siang malam di dalam neraka untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk waktu yang tidak terbatas. Karena itu adalah persis merupakan bukti ekspresi dari kasih Allah yang sangat besar dan yang terakhir. Kenapa kasih Allah itu adalah kasih yang sangat besar? Karena itu bukan hanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya membuktikan kita ini tidak berdaya dan butuh diselamatkan, Tuhan tidak butuh kita. Tapi pemberian ini, Yesus yang diberikan ini, bukan hanya punya kuasa untuk menyelamatkan kita, tapi punya kuasa untuk mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang yang memberontak melawan Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam kegelapan menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Jadi ini bukan hanya satu pemberian terbaik dari Tuhan, tapi pemberian terbaik ini punya kuasa untuk menyelamatkan kita, dan bukan hanya punya kuasa menyelamatkan, tapi punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Saudara, ada seorang teroris abad pertama yang tukang bunuh orang. Kalau you tidak percaya seperti yang saya tidak percaya, tukang nangkap orang untuk masuk penjara. Mungkin waktu itu mereka pakai hukum penistaan agama. Teroris ini namanya Paulus. Ya, dalam perjalanannya mengejar orang-orang Kristen di dekat Danzig, milik terbaik Bapa, anak tunggal Allah yang telah bangkit dari antara orang mati itu, menampakkan diri kepada dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan Paulus? Dia bukan hanya bertobat, bukan hanya diselamatkan, tapi sejarah mencatat. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, ada 27 kitab, 13 diantaranya berasal dari Paulus. Bahkan saya percaya surat Ibrani pun ditulis oleh Paulus. Jadi 14 dari 27 kitab itu dari Paulus. Dan sejarah juga mencatat Paulus adalah rasul yang paling banyak membuka dan mendirikan gereja-gereja di daerah-daerah non-Yahudi. Dan Paulus adalah seorang teolog
dan pemikir Kristen yang pertama dan outstanding. Itu pujian bukan dari orang-orang yang percaya Alkitab, dari orang-orang yang menolak Alkitab. Mereka memuji Paulus dengan sangat luar biasa. Kalau Yesus masuk ke dalam hidup seseorang, kamu tidak akan pernah sama seperti kemarin. Saudara, kalau 30 tahun, 40 tahun jadi Kristen, tapi masih dengan hidup berdosa yang sama, saudara tidak pernah jadi Kristen. Karena Tuhan tidak masuk ke dalam hidup seseorang tanpa mengubah hidup orang itu. Amin. 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 Saudara tidak setuju? Yesus tidak pernah masuk ke dalam hidup orang tanpa mengubah hidup orang itu. Saudara, kita semua ini orang berdosa, tidak ada orang suci di sini. Tapi kalau kita lihat ke belakang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saudara tidak mungkin tidak lihat ada perubahan. Selalu ada transformasi. Itu yang dikatakan Pak Pendeta kemarin. Natal membawa transformasi, perubahan dalam hidup orang. Dan itu betul. Itu adalah pesan Alkitab. Kalau saudara tidak ada perubahan di dalam hidupmu, tidak ada transformasi di dalam hidupmu, saudara hanya setiap hari Minggu datang ke gereja, duduk mata menyala, lalu pulang dan sama lagi, berdoa lagi, maka saudara hari ini demi Kristus Yesus, Anak Tunggal Allah yang menjadi manusia, saudara harus bertobat. Karena Yesus tidak pernah menyelamatkan orang tanpa mengubahnya menjadi orang yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, mencintai firman Tuhan, dan menyerahkan hidupnya untuk pekabaran Injil, pekabaran firman, dan pelayanan yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sampai di sini ada 3 hal kenapa kasih Allah itu sangat besar. Pertama, kasih Allah itu sangat besar karena tidak mungkin saudara dan saya bisa melakukan apapun untuk bisa diselamatkan. Dan setelah diselamatkan pun kita tidak bisa menambahkan apapun kepada keselamatan itu. Keselamatan itu sempurna sejak awal sampai dengan akhir. Saudara, kalau kita percaya Tuhan umur 5 tahun, 10 tahun, kemudian sampai nanti kita tetap percaya Tuhan, kemudian kita masuk surga, saudara, bukan karena tanganmu cukup kuat memegang dan menggenggam tangan Tuhan, tapi karena tangan Tuhan yang sangat besar, sangat kuat dan kokoh menggenggam tangan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kasih Allah itu sangat besar? Karena Tuhan tidak kasih yang abal-abal. Tuhan tidak kasih ciptaan sebagai ganti dari ciptaan. Tuhan kasih milik terbaiknya, Anak Tunggalnya, Yesus Kristus, Anak Allah, pribadi yang kekal, menjadi manusia. God-man, Allah sejati, manusia sejati. Dan itu persis membuktikan kasih Allah itu sangat besar. Dan yang ketiga, kenapa kasih Allah itu sangat besar? Karena Yesus yang diberikannya itu tidak sekadar punya kuasa menyelamatkan saudara, dan tidak ada yang lain yang punya kuasa menyelamatkan saudara. Jangan percaya kepada dusta manapun yang mengatakan kepada saudara bahwa saudara pindah agama saudara diselamatkan, kalau saudara taat ini saudara diselamatkan. Itu semua dusta. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia melakukan apapun untuk bisa diselamatkan. Muhammad tidak menyelamatkan, Hindu tidak menyelamatkan, Buddha tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Dan saya mengatakan itu dengan satu keyakinan yang tidak tergoyahkan dan telah saya bela di dunia internasional, di hadapan semua orang, di dalam dunia ini. Dan saya mengatakan ini tanpa keraguan apapun. Dan saudara, jangan tukar imanmu hanya dengan 1 karung beras, 1 bungkus Indomie, atau 10.000 rupiah, atau karena anakmu habis sekolah. Saudara adalah orang yang celaka kalau menukar Yesus Kristus dengan harta dunia, barang yang fana. Saudara masuk ke toilet, lalu saudara buang. Harus tetap memegang teguh iman itu sampai mati. Saudara harus tetap jadi Kristen. Amin. Jangan menukar imanmu dengan apapun juga.
Karena Yesus Kristus 2000 tahun lalu telah memberikan nyawanya, nyawa anak domba Allah, putra tunggal Allah, darah suci itu dialirkan, mati secara terhina di atas Golgota, bukit tengkorak itu, supaya saudara dan saya diselamatkan dari dosa dan maut. Tuhan sudah kasih segala-galanya. Masa kalau saudara mau menukar itu dengan barang-barang yang fana dan yang dapat binasa? Dan kalau saudara sedang bergumul dengan kekurangan tertentu dari dirimu, kelemahan tertentu dari dirimu, dosa tertentu dari dirimu, dan Roh Kudus terus-menerus mengingatkan saudara, harus diubah, harus diubah. Saudara-saudara, berlutut di kaki Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak masuk ke dalam hidup seseorang tanpa mengubah hidupnya menjadi baru. Dalam segala kesulitan, dalam segala tantangan, saudara harus ingat, mata Tuhan ada di surga dan melihat hidup saudara. Saudara, kalau Dia kasih Yesus Kristus anak tunggal terbaiknya, milik terbaiknya, buah hatinya, masakan Dia tutup mata terhadap kesusahanmu? Saudara sedang menderita sekarang, kekurangan, kesulitan, Bapamu ada di surga, dan kita tidak butuh perantara untuk panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau Dia pernah kasih Yesus Kristus, masakan Dia membiarkan hidupmu tanpa ada pertolongan? Berdoa sampai pintu surga terbuka. Saudara, saya akan tutup ini dengan satu kesaksian. Tahun lalu, persis setelah saya pulang dari sini, Pak Pendeta, itu saya mengalami satu kejadian yang sangat mengerikan. Mahasiswa saya diusir dari asrama, hidup di luar, tidak punya tempat. Preman datang, polisi datang, diusir sana sini oleh yayasan yang lama. Saya tidak pernah punya niat untuk buka sekolah, tidak pernah punya niat, karena saya sudah tahu buka sekolah itu sakit kepala, itu beban seumur hidup. Tapi Tuhan paksa saya dengan kejadian itu. Mau tidak mau, saya tidak mungkin membiarkan anak-anak dari desa, dari kampung yang tidak punya pengharapan, tidak punya rumah, tidak punya makanan ini, lalu mereka mau kemana? Sekolah mendadak membubar. Kami melangkah dengan iman, pergi ke satu tempat di Balui namanya. Kemudian saya ambil 4 ruko di situ. Sekarang akan jadi 5 ruko di situ. Ruko yang sudah kumal, berlubut, bau. Saya ini mau diapain? Mau renovnya aja lebih daripada 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. Mau renovnya aja. Tapi anak-anak ini butuh sekolah, dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Oh, saya tidak butuh biar orang. Kami pindah hari itu, tengah malam, anak-anak itu saya bawa. Karena sudah makan di lapangan, tidur di lapangan. Saya bawa mereka, ikut saya. Bukan karena saya punya sesuatu, tapi kita punya Tuhan yang tidak buta melihat hidup kita. 2000 tahun yang lalu Dia kasih Yesus Kristus, masakan Dia tutup mata lihat kita sekarang? Begitu sampai di rumah itu, siang itu kami berdoa. Saya berlutut di situ dan saya menangis. Dan saya menggoncang pintu surga. Tuhan, jangan tutup mata terhadap anak-anak ini. Jangan tutup mata terhadap doa mereka, air mata mereka, hinaan yang mereka terima selama ini. Jangan tutup mata. Dan saudara tahu, kurang dari 6 bulan. Sekarang kalau saudara pergi ke kampus saya, saudara lihat sudah sangat bagus. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan tidak tutup mata melihat doa saudara dan air mata saudara. Saudara menyesal ikut Yesus, kecewa ikut Yesus. Mungkin Yesus yang salah yang saudara ikut selama ini. Karena Yesus yang saya kenal tidak pernah mengecewakan saya. Pada abad kedua ada seorang namanya Polikarpus dari Smyrna, seorang bapak apostolik. Diancam mau dibakar hidup-hidup. Kamu nyangkal Yesus sekarang. Kemudian dia bilang begini, 86 tahun aku melayani Kristus Tuhan dan Raja-Ku. Belum pernah satu kali pun Dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Dia? Persis setelah Polikarpus mengatakan kata-kata itu, dia dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Oh, Tuhan tidak menyelamatkan dia dari api itu. Dia terbakar dan mati. Tapi dia mati dengan meninggalkan warisan iman yang saudara tidak boleh hianati sampai kapanpun. Tetap percaya kepada Yesus Kristus, tetap beriman kepada Yesus Kristus, dan serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus Kristus. Amin.